Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Semoga kalian juga tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Meskipun kalian harus tetap di rumah, belum boleh sekolah. Nah, tetapi kalian harus tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca bismillah dan syahadat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah tadi kita sudah membaca syahadat, semoga pelajaran yang akan kita lalui hari ini itu akan mendapatkan ridho Allah dan akan bermanfaat untuk kehidupan anak-anak dan untuk kehidupan orang yang ada di sekitar anak-anak ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bu Dewi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Nah, jadi tujuannya sebelum kita berlanjut ke materi, kita akan membahas tujuan pelajaran. Tujuannya itu supaya anak memiliki 3 hal berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bacaan basmalah. Nah, jadi kita akan membahas bacaan basmalah itu seperti apa saja, dan tentunya setelah kalian mengetahui bacaan basmalah, diharapkan semoga kalian itu terbiasa membaca basmalah sebelum melakukan suatu pekerjaan. Dan yang kedua, kita akan belajar membaca dan menghafal surat Al-Fatihah. Ayo, siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Nah, pasti kalian sudah hafal kan? Karena setiap sholat surat Al-Fatihah ini pasti selalu dibaca, ya kan? Nah, setelah kita mempelajari membaca surat Al-Fatihah, diharapkan kalian mampu untuk menghafalkan surat Al-Fatihah dan bisa diamalkan dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang pesan-pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Fatihah ya. Nah, jadi kita akan belajar surat Al-Fatihah itu mengajarkan apa saja untuk anak-anak supaya bisa diterapkan atau dicontohkan dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Nah, setelah Bu Dewi sudah menyampaikan 3 tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bacaan basmalah. Ayo, siapa yang sudah bisa? Bacaan basmalah itu seperti apa bunyinya? Pasti kalian harus sudah tahu loh ya. Nah, kita akan membahas tentang bacaan basmalah berikut ini. Bacaan basmalah bunyinya yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu disebut sebagai bacaan basmalah. Nah, jadi fungsinya bacaan basmalah ini adalah yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi sebelum melakukan suatu pekerjaan, kita harus mulai dengan membaca basmalah supaya apa yang kita kerjakan itu selalu mendapatkan ridho Allah dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita.
Nah, setelah tadi kalian sudah mengetahui tentang bacaan basmalah atau bismillahirrohmanirrohim. Yuk sekarang kita nyanyi dulu ya, nyanyi yang berjudul Bismillah. Nah, siapa yang sudah pernah mendengar atau sudah hafal nyanyian berikut ini? Pasti ketika di TPA, ustadz dan ustadzah kalian sudah pernah mengajarkan tentang bacaan basmalah atau nyanyian bismillah ini ya. Jika kalian belum hafal, yuk dengarkan Bu Dewi untuk bernyanyi ya. Bu Dewi akan bernyanyi tentang bismillah. 1, 2, 3. Bismillah sudah kuucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Nah, nyanyian yang sudah Bu Dewi nyanyikan tadi tentang nyanyian bismillah itu mengajarkan bahwa sebelum kita mulai melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan itu kita harus memulai dengan bismillah, karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setelah kita melakukan suatu pekerjaan atau sudah selesai melakukan suatu perbuatan, tentunya pekerjaan dan perbuatan yang baik ya, maka Nabi Muhammad juga mengajarkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu diawali dengan bismillah, dan setelah selesai melakukan sesuatu diakhiri dengan alhamdulillah. Ada nyanyiannya loh. Yuk dengarkan Bu Dewi bernyanyi ya. Diawali dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Nah, dari nyanyian tadi itu mengajarkan bahwa sebelum kita melakukan suatu pekerjaan harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan setelah selesai melakukan perbuatan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga perbuatan itu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul basmalah atau bismillah dan menjelaskan fungsi bacaan bismillah, yaitu berfungsi untuk mengawali suatu pekerjaan. Nah, yuk sekarang kita membahas perbuatan apa saja yang harus diawali dengan bismillah. Kita akan membahasnya ya, tetapi ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya semua perbuatan baik itu harus diawali dengan membaca bismillah. Yuk sekarang kita bahas satu persatu perbuatan apa saja yang harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Gambar pertama. Nah, ini ada gambar apa? Ayo siapa yang tahu? Nah, ini ada gambar orang yang sedang mau makan. Nah, di gambar ini dijelaskan atau digambarkan bahwa sebelum makan itu harus berdoa. Nah, bagaimana doa sebelum makan? Ayo siapa yang sudah hafal? Yuk kita baca bareng dulu ya doa sebelum makan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu doa sebelum makan. Nah, jika belum hafal itu minimal harus mengucapkan atau membaca bismillahirrahmanirrahim supaya makanan yang kita makan itu bisa bermanfaat untuk tubuh kita, bisa menyebabkan kesehatan dalam tubuh kita, dan semoga makanan yang kita makan itu terhindar dari makanan yang haram. Jadi bisa bermanfaat untuk tubuh kita, bukan sebaliknya malah menyebabkan penyakit. Jadi intinya sebelum makan minimal harus membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Gambar kedua, ayo siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, di sini pasti kalian sudah pernah lihat ya, ini gambar apa? Ini adalah gambar anak yang sedang bermain. Ayo siapa yang tahu mereka ini sedang main apa ya? Kalian sudah pernah memainkan permainan ini belum? Nah, ini adalah permainan lompat tali. Nah, jadi ketika kalian mau pergi bermain bersama teman, seharusnya kalian itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Semoga kalian itu ketika bermain diberikan kelancaran dan tidak mengalami kecelakaan atau cedera. Nah, misalnya ini kan bermain memakai tali. Nah, jadi suatu permainan yang diawali dengan bismillah itu semoga diberikan perlindungan oleh Allah. Nah, ayo siapa yang sudah membiasakan ketika mau bermain selalu diawali dengan bismillah. Nah, bagi yang belum mengawali dengan bismillah, mulai saat ini, nanti dan seterusnya kalian harus membiasakan ya, sebelum bermain harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selama kalian bermain sampai dengan selesai itu selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar ketiga, ayo ini gambar apa? Nah, pasti kalian harus tahu loh ya, ini gambar apa? Nah, ini ada gambar seorang anak yang sedang menata tempat tidur. Nah, ini digambarkan bahwa anak ini menata tempat tidur dibersihkan dulu karena anak ini mau tidur. Nah, sebelum tidur itu kita harus membaca bismillah dulu, minimal membaca bismillah ya. Tetapi lebih baiknya membaca doa sebelum tidur secara lengkap. Ayo siapa yang sudah hafal doa sebelum tidur bunyinya seperti apa? Yuk kita baca dulu ya doa sebelum tidur. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu bacaan doa sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur itu minimal kalian harus membaca bismillah. Semoga selama kalian tidur itu diridhoi atau dilindungi oleh Allah, supaya tidak mimpi buruk, supaya besok bisa bangun dengan keadaan sehat, tetap bisa selamat dan sebagainya. Jadi sebelum tidur itu harus membaca minimal Bismillahirrahmanirrahim supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar keempat, ayo ini gambar apa? Pasti kalian sudah tahu loh ya. Nah, ini ada seorang anak laki-laki yang sedang memakai seragam sekolah. Nah, ini pastinya anak SD ya. Nah, ini digambarkan anak kelas 1 SD ini mau berangkat sekolah. Nah, berarti sebelum kalian berangkat sekolah itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya di dalam perjalanan kalian tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, meskipun saat ini kalian belum boleh berangkat ke sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman belajar di sekolah, tetapi kalian harus tetap semangat belajar ya. Sudah hampir setengah tahun kalian tidak boleh berangkat ke sekolah, tetapi itu bukan berarti harus mengurangi semangat belajar, tetapi kalian harus terus semangat belajar karena kita baru diuji oleh Allah dengan adanya virus corona yang mewajibkan anak-anak harus belajar di rumah. Nah, sebelum belajar itu harus dimulai dengan bismillah supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar kelima. Nah, ini gambar apa? Ayo siapa yang tahu? Nah, ini ada gambar seorang anak laki-laki sedang mandi. Nah, ini mengajarkan bahwa sebelum kalian mau mandi itu minimal harus dimulai dengan bismillah. Tetapi jika sudah hafal sebelum masuk kamar mandi itu harus membaca doa dulu. Ayo siapa yang sudah hafal bunyi doa sebelum masuk kamar mandi? Ayo kita baca bareng dulu ya. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ini adalah bunyi bacaan doa sebelum masuk kamar mandi. Nah, tetapi jika kalian belum hafal, minimal kalian harus membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk kamar mandi, supaya ketika di kamar mandi itu tetap dilindungi oleh Allah. Karena ketika di kamar mandi, itu kan kamar mandi tempat yang kotor, dan biasanya makhluk halus seperti setan, jin, iblis itu menyukai tempat kotor dan biasanya bertempat tinggal di kamar mandi. Nah, jadi sebelum kalian mandi atau masuk kamar mandi harus membaca bismillah dulu supaya mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang gambar ke-6. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, pasti kalian tahu ya, ini ada seorang anak perempuan yang sedang belajar ditemani oleh ibunya. Nah, seperti kalian saat ini, belajarnya didampingi oleh bapak atau ibu di rumah. Karena tidak boleh belajar bareng, pergi ke sekolah didampingi oleh bapak ibu guru. Nah, jadi sebelum kalian belajar itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya ketika belajar itu ilmunya mudah untuk bisa diterima, kemudian bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian seterusnya. Nah, itu minimal bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Nah, dan lebih bagus lagi bisa bermanfaat untuk orang lain. Besok ketika kalian sudah besar, sudah punya ilmu yang banyak, kalian bisa menularkan ilmu kalian ke orang lain ya. Nah, jadi intinya sebelum belajar kalian harus membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya diberikan kelancaran dalam berpikir dan ilmunya bisa bermanfaat. Gambar ke-7. Nah, ini gambar apa? Nah, ayo siapa yang tahu? Nah, ini adalah gambar ada seorang anak yang sedang berolahraga. Nah, jadi sebelum kalian melakukan olahraga harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya ketika berolahraga itu selalu dilindungi oleh Allah, misalnya tidak jatuh atau misalnya terjadi cedera yang lain dan sebagainya. Nah, intinya sebelum melakukan kegiatan olahraga harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gambar ke-8. Nah, ini gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ini ada gambar seorang anak laki-laki sedang membersihkan halaman rumah. Nah, jika kalian sudah bisa membantu orang tua kalian seperti membersihkan halaman rumah atau menyapu halaman rumah, itu harus diawali dengan bismillah dulu ya, supaya tetap mendapatkan perlindungan Allah. Misalnya sebelum membersihkan sampah atau membersihkan halaman rumah, diawali dengan bismillah, supaya nanti ketika ada binatang buas misalnya kalajengking, kelabang, ular dan sebagainya, itu tidak menggigit kalian karena kalian sudah meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu beberapa contoh perbuatan yang harus dimulai dengan bismillah. Tetapi ini hanya beberapa contoh ya. Nah, sebenarnya pekerjaan apapun, pekerjaan baik itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan apa tadi di nyanyian tadi? Nah, diakhiri dengan Alhamdulillah, diawali dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Nah, sebelum melakukan sesuatu diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim beserta
contoh beberapa perbuatan yang harus diawali dengan bismillah. Yuk sekarang kita membahas bunyi bacaan surat Al-Fatihah. Ayo, siapa yang sudah hafal bunyi bacaan surat Al-Fatihah? Nah, pasti kalian sudah hafal loh ya. Dan harus atau wajib hafal karena surat ini wajib dibaca setiap kita sholat. Nah, setiap kita sholat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Yuk, sekarang kita baca bareng-bareng ya bunyi surat Al-Fatihah. Jika kalian belum hafal, tirukan Bu Dewi membaca surat Al-Fatihah. Kita baca dari ayat 1 ya. Ayat pertama atau ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam. Ihdinas syiratal mustaqim. Ayat ketujuh. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu bunyi bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kalian sudah hafal ya. Jika belum hafal, minta bantuan Bapak Ibu kalian ya, suruh mendampingi untuk menghafal surat Al-Fatihah, dibaca berulang-ulang, kemudian diterapkan setiap hari di dalam sholat. Nah, pasti nanti lama-kelamaan kalian akan hafal surat Al-Fatihah dan kalian wajib hafal loh ya, karena surat ini wajib dibaca ketika sholat. Setiap rakaat dalam sholat itu wajib dan harus membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalian harus hafal surat Al-Fatihah. Nah, setelah tadi kita sudah membaca surat Al-Fatihah, ayo siapa yang tahu surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Tadi Bu Dewi sudah menyebutkan ya, misalnya ayat 1 dan seterusnya. Nah, kalian ingat nggak surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Tadi Bu Dewi sudah menyebutkan lah ya, ada berapa ayat? Ayo. Nah, supaya kalian hafal tentang surat Al-Fatihah, yuk sekarang kita tepuk Al-Fatihah dulu ya. Kalian bisa menirukan Bu Dewi ya. Nah, nanti misalnya ada jeda atau ada suara, itu berarti kalian harus melakukan tepuk tangan 3 kali ya. Kita mulai dulu ya. Tepuk Al-Fatihah judulnya ya. 1, 2, 3. Tepuk Al-Fatihah. Surat pertama Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, itu tepuk Al-Fatihah yang sudah kita praktekkan tadi ya. Nah, tadi kita sudah menghafal atau membaca tepuk Al-Fatihah supaya kalian lebih mudah untuk memahami isi Al-Fatihah. Nah, tadi kita sudah membaca tepuk Al-Fatihah seperti itu ya. Berarti surat Al-Fatihah atau surat ke-1 Al-Fatihah. Nah, jadi surat Al-Fatihah itu adalah surat pertama atau surat ke-1 yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran atau kitab Al-Quran itu adalah kitabnya orang Islam. Nah, orang Islam itu wajib beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalian, Bapak Ibu kalian, Bu Dewi,
itu beragama Islam. Nah, berarti orang yang beragama Islam itu harus beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya, siapa yang tahu? Orang Islam itu beribadah kepada Allah dengan cara apa? Iya. Jadi, orang Islam itu beribadah kepada Allah dengan cara melakukan ibadah sholat 5 waktu. Itu salah satu ibadah wajib. Meskipun masih banyak ibadah wajib lain yang harus dikerjakan umat Islam. Nah, kitab Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib dibaca dan dipahami oleh orang Islam. Nah, kalian harus semangat ya untuk belajar supaya bisa membaca Al-Quran ya. Nah, surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Ingat tadi, artinya pembukaan. Nah, jadi dinamakan pembukaan karena letaknya ada di awal Al-Quran. Biasanya sebelum membaca Al-Quran itu diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi dinamakan surat pembukaan. Nah, ayo coba siapa yang tahu surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Masih ingat nggak kalian tadi di dalam tepuk? Nah, jumlahnya 7 ayat. Nah, berarti surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, khusus surat Al-Fatihah bunyi Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dihitung ayat 1. Tetapi untuk surat yang lain, bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu belum dihitung ayat 1. Tapi khusus surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu dihitung ayat 1. Dan surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Surat Al-Fatihah itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah. Nah, kota Mekah itu adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah oleh seorang perempuan yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah itu adalah ibunya Nabi Muhammad. Nah, kemudian bapaknya bernama Abdullah. Nah, tetapi ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya, bapaknya sudah meninggal. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika lahir ke dunia itu sudah tidak sempat melihat bapaknya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sudah menjadi anak yatim ketika dilahirkan. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu selalu berjuang menjadi anak yang mandiri, anak yang jujur, penuh kasih sayang, bekerja keras, dan sebagainya. Sehingga beliau dipilih oleh Allah ketika sudah berumur 40 tahun. Itu dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Nah, kemudian diberikan mukjizat oleh Allah yang berupa kitab Al-Quran. Nah, jadi kitab Al-Quran itu sejarahnya adalah panjang. Nah, besok kita akan pelajari jika kalian sudah naik di kelas selanjutnya ya. Nah, intinya Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat oleh Allah berupa kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran itu disampaikan dari Allah, disampaikan ke malaikat Jibril, kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad itu mengajarkan isi Al-Quran kepada umat manusia, supaya umat manusia itu mengenal Allah, menyembah Allah, dan mengikuti ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, supaya manusia itu menjadi manusia yang baik,
mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bacaan surat Al-Fatihah dan tepuk Al-Fatihah. Nah, sekarang Dewi akan menjelaskan tentang pesan atau nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Fatihah. Nah, kita akan membahas tentang pesan atau nasihat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menguasai alam semesta. Nah, jadi Allah itu memiliki nama Al-Malik atau maha menguasai atau maha merajai. Maliki Yaumiddin. Nah, Allah itu maha menguasai hari pembahasan. Nah, Allah itu maha menguasai dunia ini karena Allah yang menciptakan dunia ini. Jadi intinya Allah itu adalah raja atau yang berkuasa, yang menguasai manusia, yang menguasai binatang, yang menguasai tumbuhan, yang menguasai matahari, yang menguasai bulan, menguasai laut, dan sebagainya. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, pesan yang pertama atau nasihat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah raja dari apa yang ada di bumi ini. Maka kita sebagai manusia, khususnya orang yang beragama Islam, harus selalu taat kepada Allah, yaitu dengan cara rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pengasih dan penyayang. Nah, masih ingat enggak pelajaran sebelum ini? Nah, jadi sebelum kita membaca atau membahas surat Al-Fatihah, materi yang kemarin itu kita belajar tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa Allah itu memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya Allah itu maha pengasih dan penyayang kepada semua makhluknya. Allah itu maha mengasihi dan maha menyayangi. Allah itu mengasihi, selalu memberikan kebutuhan kepada makhluknya, kepada binatang, tumbuhan, manusia, selalu dikasihi Allah atau diberi kebutuhan oleh Allah. Kemudian Allah maha penyayang. Nah, Allah itu hanya menyayangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika besok kita sudah meninggal, kemudian kita harus bisa mendapatkan kasih sayang Allah dengan cara kita selama hidup di dunia ini harus beribadah kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nasihat yang ketiga di dalam surat Al-Fatihah itu mengajarkan kepada umat manusia, khususnya kita yang beragama Islam, itu harus rajin beribadah kepada Allah. Ayo, siapa yang tahu cara beribadah kepada Allah itu dengan cara apa? Nah, tadi Bu Dewi sudah sempat menyampaikan sedikit ya cara beribadah kepada Allah. Caranya orang Islam beribadah kepada Allah itu dengan cara melakukan sholat 5 waktu. Ayo, siapa yang tahu sholat 5 waktu itu sholat apa saja? Ayo kita sebutkan ya. Mulai dari yang pertama, sholat subuh. Nah, sholat subuh ini dilakukan 2 rakaat ketika di pagi hari. Yang kedua, sholat zuhur.
sholat duhur ini dilakukan 4 rakaat ketika siang hari. Yang ketiga, sholat asar. Sholat asar juga ada 4 rakaat dilakukan ketika sore hari. Yang keempat, sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini ada 3 rakaat. Nah, sholat maghrib ini dilakukan ketika setelah matahari terbenam. Kemudian yang kelima, sholat isya. Nah, sholat isya ini juga ada 4 rakaat dilakukan malam hari, kurang lebih dimulai ketika jam 7 malam. Nah, jika dihitung-hitung, umat Islam itu wajib melakukan sholat yaitu 17 rakaat dalam sehari semalam atau 5 kali dalam sehari semalam. Ada sholat apa saja tadi ya? Yuk kita ulangi ya. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu salah satu nasihat di dalam surat Al-Fatihah, mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu rajin beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan beribadah sholat 5 waktu. Nah, selain itu, kalian juga bisa dengan cara rajin mengaji. Misalnya, rajin mengaji di TPA, membaca Iqra, supaya kalian bisa cepat bisa membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan isi Al-Quran ya. Nasihat yang keempat yang disampaikan di dalam surat Al-Fatihah adalah mengajarkan kepada umat manusia bahwa umat manusia itu selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu mengajarkan bahwa hanya Allah, Tuhan yang wajib disembah oleh manusia, dan hanya kepada Allah manusia itu wajib memohon pertolongan atau meminta suatu doa. Nah, jadi anak-anak harus selalu berdoa kepada Allah ya. Misalnya, anak-anak harus berdoa kepada Allah supaya Bapak Ibu kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang lancar. Kemudian kalian juga harus berdoa kepada Allah, semoga kalian bisa menjadi anak yang pintar, anak yang solih dan solehah. Kemudian bisa ketika besok kalian sudah besar, bisa meraih cita-cita kalian ya. Misalnya besok kalian pengen bercita-cita menjadi dokter, menjadi guru, ada yang menjadi perawat dan sebagainya. Kalian harus rajin berdoa kepada Allah ya. Dan berdoa itu harus hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena hanya Allah Tuhan yang wajib disembah. Nah, manusia atau orang Islam tidak boleh menyembah selain Allah ya. Ketika ada orang yang menyembah selain Allah, berarti itu termasuk orang yang musyrik, menganggap ada Tuhan selain Allah. Padahal ingat, sebelum tadi kita mulai pelajaran, kita sudah membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi artinya saya bersaksi atau saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, berarti kita harus hanya berdoa dan menyembah kepada Allah ya. Nah, ini adalah pesan atau nasihat yang disampaikan di dalam surat Al-Fatihah. Nah, setelah tadi kita sudah mempelajari yang pertama tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, dan yang ketiga nasihat di dalam surat Al-Fatihah. Sebelum kita akhiri pelajaran, Bu Dewi berpesan ya. Yang pertama, kalian harus selalu memulai pekerjaan atau perbuatan baik
dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, supaya apa yang kalian lakukan atau kalian kerjakan itu selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Bu Dewi berpesan, kalian harus menghafalkan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu wajib dan harus selalu dibaca ketika melakukan ibadah sholat. Yang ketiga, nasihatnya, kalian harus selalu rajin beribadah kepada Allah, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, harus rajin membantu orang tua, tetap menjadi anak yang solih dan solehah ya. Kalian harus selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, dan tidak boleh Semoga pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.